Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Sementara itu di padukuhan Tanah Ujung Galuh juga, pagi itu terlihat beberapa prajurit sepertinya telah disiagakan menjaga padukuhan itu. Ternyata Raden Wijaya sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan warga padukuhan itu. Mungkin beliau tidak ingin apa yang terjadi di Tanah Rembang juga menimpa para warga padukuhan Tanah Ujung Galuh, terutama para wanitanya. Ada sebuah kabar bahwa para prajurit Mongol sangat liar, terutama bila melihat kaum wanita. Perang memang akan membawa sebuah penderitaan, baik yang menang apalagi yang kalah. Tugas kita dalam perang ini adalah membawa peperangan tanpa penderitaan yang banyak. Jalur sungai mungkin adalah jalan yang paling aman membawa pasukan besar prajurit Mongol menuju Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping dan Gajah Pagon yang akan tengah berangkat mencari dukungan ke berbagai padepokan yang ada di Singasari. Kita berjalan di atas genggaman Gusti Yang Maha Agung. Semoga arah buah hati dan pikiran kita selalu di dalam genggamannya, berkata Maesa Amping sambil tersenyum. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberkati perjalanan kita, berkata Raden Wijaya sambil melepas Maesa Amping dan Gajah Pagon yang terlihat sudah menuruni anak tangga pendopo pesanggerahan utama Raden Wijaya. Selekasnya aku akan kembali, berkata Maesa Amping di atas kudanya sambil melambaikan tangannya. Ketika kuda Maesa Amping dan Gajah Pagon menghilang di sebuah tikungan jalan, terlihat Raden Wijaya turun dari tangga pendopo pesanggerahannya. Nampaknya pemimpin muda bumi Majapahit itu tengah melangkah menuju Tanah Lapang, ingin melihat persiapan para pasukan cadangan yang dipimpin langsung oleh Ki Sandikala. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya melihat persiapan yang dilakukan oleh pasukan cadangan itu. Terlihat mereka tengah berlatih dalam berbagai alat peraga, berbagai alat rintangan. Ternyata mereka tengah disiapkan untuk sebuah peperangan di atas air. Raden Wijaya juga melihat para pemanah yang berlatih dengan panah apinya dalam berbagai jarak yang telah ditentukan. Sebuah persiapan yang hebat, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sandikala di atas Tanah Lapang tengah menyaksikan jalannya latihan para pasukannya itu. Hamba tengah mempersiapkan sebuah peperangan di atas air, berkata Ki Sandikala sambil tersenyum menyambut kedatangan Raden Wijaya. Pasukan angin muson timur, berkata Raden Wijaya dengan penuh kegembiraan. Kita harus mengenal alam, waktu dan segala keadaan cuaca di atas medan perang. Di atas keadaan itulah kita bisa unggul, berkata Ki Sandikala menyampaikan beberapa siasatnya untuk menggerakkan pasukan cadangan yang dipercayakan kepadanya. Sebuah cara pertimbangan yang cermat, berkata Raden Wijaya sambil memuji rencana dari Ki Sandikala. Sementara itu, suasana latihan di atas Tanah Lapang itu masih terus berlangsung. Penuh sepertinya mereka tidak pernah merasa lelah sedikit pun. Mereka juga seperti tidak merasakan sinar matahari yang terus menghangat seiring berjalannya waktu. Dan akhirnya ketika matahari sedikit bergulir dari puncaknya, latihan di atas Tanah Lapang itu diistirahatkan. Terlihat beberapa lelaki yang ditugaskan di dapur umum tengah membagikan ransum. Masih di tempat yang sama di bumi Majapahit,
terlihat seorang gadis manis berjalan menyusuri lorong jalan setapak menuju ke arah pesanggerahan Maesa Amping. Ternyata gadis manis itu tidak lain adalah Endang Trinil, seorang keponakan dari Ki Sandikala. Akhirnya gadis manis itu telah berada di bawah tangga pendopo pesanggerahan Maesa Amping. Datang menyongsong kedatangan gadis manis itu seorang pemuda berbadan tegap yang tidak lain adalah Putu Risang yang sudah melihat dari jauh kedatangan gadis manis itu. "Apakah Bibi Narirati ada di dalam?" bertanya Endang Trinil kepada Putu Risang. "Ada, aku akan memanggilnya," berkata Putu Risang yang langsung berjalan menuju ke arah pintu Pringgitan. Tidak lama berselang, Putu Risang sudah terlihat kembali dari balik pintu Pringgitan. Datang bersamanya seorang wanita yang tidak lain adalah Nyi Narirati, ibunda dari Gajah Mada yang dipanggil sebagai Mahesa Muksa. Dengan penuh keramahan, Nyi Narirati mengajak Endang Trinil duduk di atas pendopo. "Apakah aku boleh duduk bersama?" berkata Putu Risang dengan senyum menggoda. Terlihat Endang Trinil tersenyum menatap ke arah Putu Risang. "Kami ada pembicaraan khusus antara kaum hawa. Orang lelaki tidak boleh mendengarnya," berkata Nyi Narirati dengan gaya seorang ibu memarahi anaknya. Terlihat Putu Risang hanya tersenyum sambil berpamit masuk ke dalam. Namun belum sempat melangkah, Endang Trinil bertanya kepadanya. "Kakang Putu Risang tidak ikut latihan di Tanah Lapang?" bertanya Endang Trinil karena setahu dirinya semua lelaki di bumi Majapahit itu tengah berlatih di atas Tanah Lapang. "Tuan Guru Maesa Amping telah menugaskan diriku di tempat yang berbeda," berkata Putu Risang kepada Endang Trinil sambil kembali berpamit untuk masuk ke dalam. Terlihat Nyi Narirati dan Endang Trinil tersenyum menutup bibirnya ketika Putu Risang tidak terlihat lagi menghilang di balik pintu Pringgitan. Dua orang wanita, apalagi yang dibicarakan oleh mereka selain masakan. Dan ternyata mereka memang tengah membicarakan masakan khas masing-masing di mana mereka berasal. Pembicaraan mereka pun akhirnya terhenti ketika melihat Putu Risang terlihat muncul dari dalam. "Aku pamit, ingin menjenguk Aditya Warman, Jaya Negara dan Mahesa Muksa yang tengah bersama Pendeta Gundakara bermain di pinggir hutan," berkata Putu Risang kepada Nyi Narirati. "Kalau begitu, aku sekalian pamit diri, mumpung ada teman searah perjalanan," berkata Endang Trinil kepada Nyi Narirati. "Bila ada waktu, aku akan membuatkan untukmu bubur menggah Bali," berkata Nyi Narirati kepada Endang Trinil yang terlihat tengah menuruni anak tangga pendopo di mana sudah menunggu Putu Risang untuk berjalan bersamanya. Dan tidak ada banyak pembicaraan antara dua anak muda itu selain sepatah dua patah kata selama perjalanan. "Apakah kamu kerasan tinggal di bumi Majapahit ini?" berkata Putu Risang memecah kecanggungannya. "Tinggal di bumi Majapahit sangat menyenangkan. Bagaimana dengan Kakang Putu Risang sendiri?" berkata dan bertanya Endang Trinil. "Aku merasa kerasan, namun terkadang rindu dengan kampung halaman," berkata Putu Risang dengan datar. "Pasti rindu dengan para gadis Bali tentunya," berkata Endang Trinil dengan senyum menggoda. Dan Putu Risang sempat melihat senyum manis itu meski tidak begitu lama. Tiba-tiba saja jantungnya terasa berdegup tidak menentu. "Aku merindukan kampung halaman," berkata kembali Putu Risang. "Kampung halaman atau gadis Bali?"
Bertanya kembali Endang Trinil dengan gaya menggoda, membuat wajah Putu Risang memerah seperti kepiting rebus. Dan Endang Trinil merasa kasihan kepada pemuda ini dan mulai mengenalnya sebagai pemuda yang pemalu. Itulah sebabnya Endang Trinil tidak terus menggodanya. Putu Risang merasa aman, jantungnya kembali seperti sedia kala. Hanya langkahnya seperti terasa mengambang di udara. Dan Putu Risang merasa diselamatkan ketika mereka menemui sebuah jalan simpang. Jalan arah ke Pesanggerahan Mesa Amping dan jalan menuju ke tepi hutan. "Terima kasih telah menemani aku," berkata Endang Trinil ketika mereka berpisah di persimpangan jalan. "Inikah rasanya berjalan berdekatan dengan seorang gadis?" berkata Putu Risang di dalam hati. Ketika sudah sampai di tepi hutan Maja, hati Putu Risang berdetak penuh kagum. Apa yang tengah disaksikan oleh Putu Risang? Putu Risang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri 3 anak lelaki kecil telah dapat naik ke atas pohon berbatang besar dengan cara melompat. Dengan 2 kali menjejak sudah dapat langsung berdiri di atas sebuah pohon yang mendatar. Tinggi dahan itu sekitar 4 kali tinggi badan orang dewasa. Namun dengan beraninya, ketiga anak lelaki itu langsung turun ke bawah dengan cara terjun melompat. Ketiga anak lelaki itu ternyata adalah Gajah Mada, Aditya Warman, dan Jaya Negara. Sementara berdiri tidak jauh dari mereka adalah seorang berjubah pendeta yang ternyata adalah Pendeta Gunakara. Terlihat Putu Risang tidak segera mendekati mereka, hanya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang tidak jauh dari mereka. "Kemarilah," berkata Pendeta Gunakara kepada ketiga anak itu. Tampaknya ketiga anak itu begitu penurut. Serentak mereka bertiga sudah menghentikan permainannya dan berlari mendekati Pendeta Gunakara. "Aku akan tambahkan permainannya. Sambil terjun melompat, kalian harus dapat mengangkat batu kecil yang aku lemparkan kepada kalian," berkata Pendeta Gunakara dengan wajah penuh senyum kepada ketiga anak itu. Terlihat Pendeta Gunakara telah mengumpulkan beberapa kerikil dan ketiga anak itu sudah kembali ke permainannya. Hanya seperti yang sebelumnya dilihat oleh Putu Risang. Kali ini mereka terjun melompat sambil menangkap sebuah batu yang dilemparkan oleh Pendeta Gunakara. Pendeta Gunakara telah melatih mereka sebuah dasar ilmu meringankan tubuh yang hebat, melatih keseimbangan tubuh, berkata Putu Risang sambil tetap duduk di tempatnya. Sementara itu, ketiga anak itu seperti mendapat permainan baru, benar-benar anak-anak yang berani. Mungkin di dalam diri mereka telah mengalir darah para kesatria. "Tuan Maha Guru kecilku benar-benar mempunyai bakat yang luar biasa," berkata Pendeta Gunakara sambil memperhatikan Gajah Mada atau Mahesa Muksa yang dipercayakan olehnya sebagai titisan guru besarnya Pendeta Jamyang Dawalama, seorang pendeta ternama dari daerah Tibet, sebuah tempat yang begitu jauh. "Pada waktunya, semoga aku dapat membawanya ke wihara, di mana para paman guruku saat ini pasti masih menunggu kabar gembira ini," berkata kembali Pendeta Gunakara dalam hati. Sementara itu, matahari terlihat semakin condong ke barat. Tanah di atas hutan itu sudah menjadi semakin teduh. "Permainan hari ini sudah cukup. Besok kita lanjutkan kembali. Kasihan Kakang Putu Risang sudah lama menunggu kalian,"
berkata Pendeta Gunakara tanpa menoleh ke arah tempat di mana Putu Risang tengah duduk. Diam-diam Putu Risang mengagumi ketajaman pendengaran Pendeta Gunakara. Sambil tersenyum, Putu Risang berdiri menanti Pendeta Gunakara dan ketiga anak itu datang mendekat. Dan di bawah kerindangan hari yang sudah teduh itu mereka terlihat berjalan ke arah pulang. "Lama sekali kalian bermain," berkata Nyi Nari Ratih dari atas pendopo menyambut kedatangan mereka yang terlihat satu persatu tengah menaiki anak tangga pendopo. "Seorang prajurit tadi datang memberi kabar bahwa kamu diminta malam ini datang ke pesanggerahan utama," berkata Nyi Nari Ratih kepada Putu Risang. "Terima kasih Nyi, nanti malam aku akan ke sana," berkata Putu Risang yang nampaknya sudah dapat memperkirakan gerangan apa atas panggilan itu menghadap Raden Wijaya, penguasa tunggal di bumi Majapahit yang sangat dihormatinya itu. Beberapa hari yang lewat, Maesa Amping memang pernah membicarakan sesuatu kepada Putu Risang bahwa dirinya telah ditunjuk untuk melakukan sebuah tugas rahasia dari Raden Wijaya. Demikianlah ketika senja mulai berakhir mendekati waktu malam, Putu Risang terlihat pamit diri kepada Nyi Nari Ratih dan Pendeta Gunakara. Meski sudah tahu bahwa dirinya telah ditunjuk untuk melaksanakan sebuah tugas rahasia, namun Putu Risang tidak dapat menebak tugas rahasia apa yang akan dilaksanakan, kemana dan berapa lama perjalanannya. Namun Putu Risang adalah seorang pemuda yang sudah dilatih oleh Maesa Amping baik dalam olah kanuragan maupun olah kejiwaan. Terlihat dirinya berjalan begitu tenang, langkah kakinya terlihat begitu mapan dan mantap melangkah menyusuri lorong jalan menuju pesanggerahan utama. "Selamat datang anak muda, aku memang menunggumu," berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan pemuda mencoba memecah kecanggungannya. "Maafkan hamba bila telah berbuat tuanku menunggu," berkata Putu Risang yang dipersilahkan duduk bersama Raden Wijaya. "Mungkin sebagian Maesa Amping telah memberitahukan kepadamu tentang tugas yang akan kamu emban. Malam ini aku hanya memperjelas tugas rahasia ini," berkata Raden Wijaya sambil tersenyum memandang ke arah Putu Risang. Demikianlah Raden Wijaya selanjutnya secara terinci menyampaikan tugas apa yang akan diberikan itu, yaitu sebuah tugas rahasia di mana Putu Risang diminta untuk berangkat sendiri ke Kediri, yaitu sebuah tugas rahasia di mana Putu Risang diminta untuk berangkat sendiri ke Kediri menemui langsung Ratu Turuk Bali, Permaisuri Raja Jayakatwang. "Kamu harus dapat menemui Permaisuri Ratu tanpa seorang pun yang mengetahui. Katakan kepadanya pesan dariku bahwa sebelum purnama kedua sudah menjauhi Kediri," berkata Raden Wijaya kepada Putu Risang tentang apa tugasnya itu, sambil memberikan beberapa petunjuk yang harus dilakukannya baik selama di perjalanan maupun setelah tiba di kota Raja Kediri. Hal ini memang sengaja disampaikan oleh Raden Wijaya yang tahu betul bahwa Putu Risang belum pernah punya pengalaman yang banyak dalam tugas pertamanya ini. Dan malam itu telah menyelimuti bumi Majapahit. Seorang pemuda terlihat tengah berjalan menyusuri jalan setapak menuju gapura pesanggerahan Maesa Amping. Pemuda itu tidak lain adalah Putu Risang. Putu Risang akhirnya telah melewati pintu gapura pesanggerahan dan telah mendekati tangga pendopo. Sementara itu di pendopo sudah menanti Nyi Nari Ratih dan Pendeta Gunakara di atas pendopo. "Aku mendapat tugas rahasia,"
berkata Putu Risang kepada Nyi Nari Ratih dan Pendeta Gunakara yang diyakini dapat memegang rahasia dan sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Meski begitu, Putu Risang tidak bicara seluruhnya, terutama pesan apa yang akan disampaikan kepada Ratu Turuk Bali. "Aku berdoa untukmu, semoga selalu diberikan keselamatan," berkata Nyi Nari Ratih kepada Putu Risang. "Terima kasih Bu Ayu," berkata Putu Risang kepada Nyi Nari Ratih. "Aku juga berdoa semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin," berkata pula Pendeta Gunakara. "Terima kasih Tuan Pendeta," berkata Putu Risang kepada Pendeta Gunakara. Demikianlah ketika hari masih pagi, Putu Risang sudah bersih-bersih, siap untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. "Selamat jalan anak muda," berkata Pendeta Gunakara sambil mengarahkan lambaian tangannya ke arah Putu Risang yang sudah berjalan menuntun tali kekang kudanya menuju arah gapura luar Pasanggerahan. Dan angin sejuk di pagi hari itu telah membelai rambut Putu Risang yang disanggul ringkas, terlihat sudah berada di atas punggung kudanya. Ketika melewati sebuah jalan di bumi Majapahit, masih dilihatnya para lelaki yang tengah berlatih di atas tanah lapang. "Bila tidak ada tugas rahasia ini, mungkin aku telah berkumpul bersama mereka," berkata Putu Risang sambil menoleh ke arah tanah lapang di mana hampir seluruh lelaki di bumi Majapahit itu tengah berkumpul untuk melakukan sebuah latihan khusus. Akhirnya Putu Risang telah sampai di tepi hutan Maja. Bayang-bayang kerindangan hutan Maja seperti sebuah mulut besar raksasa hitam melenyapkan tubuh dan kuda Putu Risang yang langsung menyusuri jalan setapak yang nampaknya sudah begitu sering dilalui orang. Bau tanah dan daun basah yang terbawa angin, terhembus dan tercium begitu segarnya dirasakan oleh Putu Risang membuat dirinya sedikit terhibur. "Senyumnya begitu manis," berkata Putu Risang dalam hati sambil tersenyum sendiri ketika tiba-tiba saja bayangan Endang Trinil melintas di dalam alam pikirannya. Putu Risang masih terus berjalan di atas kudanya, sementara alam pikirannya kadang terbang ke belakang di mana dirinya masih di padepokan Pamecutan, membuat dirinya begitu merindukan saat-saat indah bersama saudara seperguruan dalam canda tawa kesederhanaan. Namun terkadang pula alam pikirannya jauh terbang ke arah kota Raja Kediri, dan sepanjang perjalanan yang belum pernah disinggahi telah membuat perasaan hatinya dipenuhi rasa khawatir, ragu dan gundah. Dan akhirnya Putu Risang mampu mengendalikan dirinya ketika teringat beberapa nasihat dari Empu Dangka bahwa janganlah dirimu diombang-ambingkan oleh perasaanmu sendiri. Manakala dirimu menoleh ke belakang, maka yang hadir adalah perasaan sedihmu. Manakala dirimu memandang jauh ke depan, maka yang hadir adalah perasaan cemas dan gelisah. Maka hendaklah dirimu selalu menyandarkan hatimu kepada Yang Maha Agung, pemilik diri ini. Maka saat itulah dirimu hidup di hari ini, bukan kemarin dan besok. Demikianlah akhirnya Putu Risang dapat mengendalikan perasaan hatinya, menikmati perjalanannya dengan memasrahkan segala kehendakannya kepada Gusti Yang Maha Agung. Dan Putu Risang sudah dapat menikmati indahnya suasana pemandangan hutan Maja, indahnya warna daun yang hijau, indahnya suara burung berkicau yang terbang hinggap di antara batang dahan. "Indahnya perjalanan ini," berkata Putu Risang dalam hati
ketika dirinya terlihat telah keluar dari hutan maja, di mana di hadapannya terbentang padang ilalang terhadang perbukitan biru jauh di ujung sana. Dan Putu Risang terlihat telah menghentakkan kakinya sedikit ke perut kudanya. Maka seketika itu kudanya telah berlari menyusuri padang ilalang, berlari membelah padang ilalang. Terlihat angin seperti mengurai rambut dan pakaian sederhananya. Pakaian sederhana layaknya para pengembara, namun tidak mengurangi kegagahan Putu Risang, seorang pemuda yang telah mulai tumbuh dewasa dengan tubuh yang terlihat tegap, berotot dan berisi, menandakan telah banyak ditempa dalam latihan yang cukup lama. Dan akhirnya Putu Risang telah berada di bawah kaki sebuah bukit kecil. Diarahkan kendali kudanya menapaki jalan yang menanjak menuju punggung bukit kecil. Dan akhirnya Putu Risang sudah berada di atas puncak bukit kecil itu. Di hadapannya, di bawah bukit kecil, terlihat hamparan sawah padi menghijau. Di tengah pesawan itu terlihat beberapa rumah penduduk seperti sebuah pulau dikelilingi hamparan sawah ladang yang luas. Padukuhan Maja, berkata Putu Risang dalam hati, mengingat kembali ke arah tujuan yang pernah disampaikan oleh Raden Wijaya kepadanya. Terlihat Putu Risang sudah menuruni bukit kecil itu dan dihentakkan kakinya ke perut kudanya perlahan ketika menemui sebuah jalan bulakan panjang. Terlihat kuda Putu Risang telah berlari kembali seperti angin di atas jalan bulakan panjang itu mendekati sebuah jalan padukuhan. Ketika kudanya telah memasuki padukuhan Maja, hari sudah mulai terang tanah. Beberapa orang terlihat tengah berlalu lalang di atas jalan padukuhan Maja itu, dan Putu Risang telah memperlambat laju kudanya. Dan Putu Risang masih di atas punggung kudanya. Terlihat dua orang gadis desa berjalan membawa bakul berlawanan arah dengan Putu Risang. Salah seorang dari gadis itu terlihat melemparkan pandangannya ke arah Putu Risang. Seorang pemuda yang cukup tampan, berkata gadis itu dalam hati sambil mencubit lengan kawannya. Kawan gadis itu sepertinya mengerti maksud gadis itu, maka dengan senyum di kulum, kawan gadis itu ikut pula memandang ke arah Putu Risang. Sekejap, pandangan kedua gadis itu memang telah ditangkap pula oleh Putu Risang, namun dirinya segera melemparkan pandangannya ke muka, seakan-akan tidak menghiraukan curi pandang kedua gadis itu. Dan akhirnya Putu Risang telah keluar dari padukuhan Maja. Ada sebuah bukit cemara di hadapan Putu Risang yang harus dilewati, dan Putu Risang telah berada di punggung bukit itu. Semilir angin bertiup lembut membelayu wajah Putu Risang yang telah terbakar matahari di siang itu. Di sebuah batu besar yang teduh terhalang sinar matahari, Putu Risang berhenti beristirahat. Dibiarkan kudanya merumput, sementara itu Putu Risang telah membuka bekalnya. Putu Risang memandang ke arah puncak bukit cemara itu yang tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Perlahan Putu Risang menangkap dua buah kepala muncul dari balik puncak bukit cemara. Perlahan pula sosok dua kepala itu akhirnya terlihat sempurna seluruh tubuhnya. Dua orang lelaki, berkata Putu Risang dalam hati yang telah melihat dua sosok tubuh berjalan ke arahnya. Tapi kedua orang itu masih terlalu jauh.